Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Arli Devio. Aku adalah mahasiswa Public Relation dari BINUS University at Malang dengan NIM 260218340. Pada hari ini, kakak akan membahas materi dan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat to-do list yang efektif. Ya, jadi apa itu to-do list? Kita akan bahas nanti. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, kita perlu memahami dulu ada 3 poin utama. Kita akan memahami yang pertama konsep dasar dari to-do list. Jadi, kakak pengen kalian tahu to-do list itu sebenarnya apa sih dan apa kegunaannya. Yang kedua, manfaat utama dari to-do list, ya, seperti kakak bilang tadi, apa itu to-do list dan kegunaannya buat apa to-do list. Yang ketiga, langkah praktis. Nanti kakak akan mengajarkan bagaimana cara membuat to-do list yang praktis dan efektif. Nah, apa itu to-do list? Ya, jadi pada dasarnya to-do list itu adalah daftar aktivitas atau poin-poin aktivitas yang kalian tulis ya dalam format apapun. Boleh kalian tulis di buku tulis atau kalau kalian sudah punya HP sekarang kalian bisa catat di HP, di notes HP atau kalian bisa buat di laptop ya. Banyak banget to-do list kalian bisa buat di mana saja. Nah, to-do list ini kegunaannya buat apa? Kegunaannya untuk buat alat pengingat kalian. Jadi kalau kalian sudah membuat to-do list, ya, ini bisa menjadi alat pengingat kalian untuk proyek-proyek yang sudah kalian atau akan kalian buat atau tugas-tugas yang akan kalian buat. Ini bisa mengurangi beban pikiran kalian karena dengan kalian membuat to-do list, kalian jadi bisa memprioritaskan mana tugas yang harus diselesaikan duluan atau mana yang bisa diselesaikan nanti. Ini manfaat-manfaat dari to-do list. Yang pertama, to-do list itu dapat meningkatkan fokus ya, teman. Jadi, kalau kita membuat to-do list, kita bisa paham, bisa tahu persis apa yang harus kita kerjakan, tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan duluan, atau yang bisa kita kerjakan nanti, tanpa kita harus memikirkan lagi. Kayak, aduh, aku harus ngerjain yang mana dulu ya, atau, aduh, kayaknya tugasku kok banyak banget sih. Padahal, teman-teman, kalau kalian bisa membuat to-do list, tugas kalian akan terasa lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, lalu yang kedua, mengurangi stres. Kenapa bisa mengurangi stres? Ya. Kalau kalian membuat to-do list, teman-teman, kalian pasti dapat mengurangi stres karena kenapa? Karena saat kalian bingung, tugas kalian merasa terlalu banyak. Padahal saat kalian dikerjakan di to-do list ya, sebenarnya tugas kalian itu nggak banyak, teman-teman. Cuma perlu eh, time management yang bagus aja. Makanya perlu banget yang namanya to-do list untuk mengerti tugas-tugas apa saja yang kita harus bisa kerjakan duluan atau yang nanti bisa kita kerjakan nanti. Yang ketiga, memberikan kepuasan. Pastinya nih teman. Kalau kalian sudah membuat to-do list dan kalian bisa berhasil menyelesaikan tugas kalian dengan tepat waktu sesuai dengan to-do list yang kalian kerjakan, pasti kalian ada merasa senang atau puas karena kalian akhirnya berhasil mengerjakan tugas kalian ya atau proyek kalian tanpa mepet-mepet waktu lagi, tanpa dikejar-kejar deadline lagi. Jadi kalian akan merasa senang, puas karena tugas kalian berhasil selesai tepat waktu. Dan yang terakhir itu manajemen waktu ya. Seperti kakak bilang tadi, tugas kalian jadi nggak perlu dikejar deadline lagi karena kalian sudah tahu mana prioritas yang harus dikerjakan dulu atau mana prioritas yang harus dikerjakan nantian. Seperti itu. Jadi itu manfaat-manfaat dari to-do list. Nah, next, ini adalah kesalahan-kesalahan umum, teman-teman. Yang sering kalian lakukan, ya, kalau kalian membuat to-do list. Pertama, saat kalian membuat to-do list, itu sebenarnya nggak boleh semua tugas kalian jadiin satu di to-do list itu. Karena ya nanti kalian bisa overloading atau overwhelming dengan tugas-tugas yang banyak. Saking banyaknya kalian masukkan ke to-do list itu. Jadi ada baiknya kalian mensortir mana dulu tugas-tugas yang benar-benar penting, yang deadline dekat ke dalam to-do list tersebut. Yang kedua, tanpa prioritas. Ya. Jadi seperti kak bilang tadi, kalau kalian sudah tahu mana tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dulu, kalian jadi nggak menganggap semua tugas itu sama beratnya atau sama cepatnya harus dikumpulin. Padahal sebenarnya ada tugas yang deadline-nya itu bisa lebih lama lagi kalian kumpulin. Maka dari itu,
teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau kesalahan-kesalahan ini harus dihindari. Lalu yang poin ketiga, tidak ada deadline. Percuma membuat to-do list kalau kalian tidak mencantumkan deadline yang harusnya kalian kumpulkan, karena kalian nggak bisa tahu, nggak bisa mengukur sampai mana kalian harus menyelesaikan tugas ini. Tapi kalau ada deadline, kalian jadi bisa tahu, teman-teman. Kalau tugas ini harus selesai pada tanggal segini, pada waktu segini. Nah, yang poin terakhir, yang keempat, target tidak realistis. Kalau kalian sudah tahu proyek kalian berat atau butuh waktu yang lama, tidak mungkin kalian menulis itu tulis deadline-nya secepat mungkin ya teman-teman. Karena kalian tahu tugas ini berat dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi otomatis di to-do list kalian harus dituliskan bahwa eh, tugas ini memiliki pengerjaan dengan waktu yang lama sehingga kalian harus menulis deadline lebih lama lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah 5 langkah efektif yang harus kalian ketahui sebelum kalian membuat to-do list. Tulis semua tugas, lakukan berendam ke dalam catatan kalian, teman-teman. Jadi tugas-tugas yang kalian punya itu kalian catat dulu. Apa saja, deadline-nya kapan. Ini bukan to-do list ya teman-teman, tapi kalian mengumpulkan semua tugas-tugas kalian ke dalam satu catatan terlebih dahulu. Lalu setelah kalian mengumpulkan semua tugas kalian ke dalam satu catatan, kalian poin kedua adalah tentukan prioritas. Pilih 1 hingga 3 tugas yang paling penting pada hari itu, ya, yang deadline-nya paling dekat. Nah, setelah kalian ketemu tugas yang deadline-nya paling dekat, poin ketiga adalah pecah tugas besar. Bagi proyek besar menjadi langkah kecil yang bisa dikerjakan. Jadi kayak misalnya ada satu tugas nih yang eh, besar banget nih proyeknya dan ribet, ya kalian bisa pecah lagi tuh kecil-kecil. Kan bisa bisa minta bantuan teman untuk tugas yang ini, atau kalau misalnya tugas yang berkelompok ya teman-teman. Atau kalau misalnya tugas individu ya kalian bisa bikin pecahan-pecahan untuk ini dikerjain dulu, baru nanti poin kedua atau poin ketiga. Lalu yang keempat, pastikan kalian memberikan deadline kepada setiap tugas-tugas yang sudah kalian masukkan ke dalam to-do list agar kalian punya waktu dan punya batasan sampai mana kalian harus mengerjakan tugas itu. Lalu yang kelima, yang pastinya review berkala. Periksa dan sesuaikan daftar tugas setiap pagi atau malam, apakah sudah sesuai dan apakah deadline-nya sudah seharusnya dikumpulkan atau masih tanggung. Nah, ini contoh perbandingannya teman-teman. Kalau kalian masih melakukan kegiatan yang di kotak merah, berarti kalian masih kurang tepat membuat to-do list-nya. Tapi kalau kalian sudah melakukan di kotak hijau, berarti kalian sudah tepat lakukan to-do list-nya, teman. Nah, yang kurang tepat itu apa aja? Mengerjakan tugas sekolah, belajar untuk ujian, membersihkan rumah. Kenapa ini kurang tepat? Karena di sini nggak ada deadline-nya, teman-teman. Nggak ada deadline-nya, nggak ada ukurannya. Kalian harus mengerjakan tugas sekolah, itu tugas sekolahnya yang mana? Tugas sekolahnya apa? Ya, terlalu universal. Nah, lebih efektifnya gimana? Tulis tugasnya itu secara terperinci. Kerjakan PR matematika bab 2 yang harus selesai pada jam 15.00. Ya. Sangat spesifik ya teman-teman, terukur dan memiliki target batas waktu yang jelas. Yang kedua, belajar untuk ujian. Kalau belajar untuk ujian doang, semua matkul kan di ujian, jadi kita bingung nih, mau belajar yang mana dulu. Tapi lebih efektif lagi kalau kalian tulisnya itu baca atau mempelajari ujian sejarah halaman 10 sampai 15 dengan tenggat waktu sampai 16.30. Hal ini itu lebih mudah teman-teman. Jadi kalian tahu, oh aku harus belajar sejarah dulu nih. Tuh. Dan yang terakhir yang kurang tepat, membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah ini ada banyak. Kalian bisa nyapu, bisa ngepel, bisa cuci piring ya. Nah, membersihkan rumah ini yang lebih efektif gimana cara nulisnya? Lebih spesifik teman-teman. Sapu kamar tidur jam 18 sampai jam 18.00. Jadi kalian jelas ya harus mengerjakan apa, deadline-nya kapan. Seperti itu. Nah, ini matriks prioritas. Jadi kayak kalau kalian sudah menemukan tugas apa yang harus kalian cantumin di to-do list ya. Nah, sekarang kalian harus mengerti tugas ini itu harus dilakukan sekarang ya. Kalau dilakukan sekarang artinya itu penting, mendesak. Ya. Contoh, besok ada ujian sekolah, ya kalian harus lakukan sekarang. Atau ini bisa dijadwalkan. Penting sih, cuma tidak mendesak. Contoh mengumpulkan tugas, tapi ngumpulin tugasnya ini masih lusa.
Ya, ini masih bisa dijadwalin, jadi kalian nggak usah terburu-buru. Atau yang ketiga, bisa delegasikan atau meminta bantuan kepada teman. Ini tugasnya nggak penting banget atau nggak mendesak banget. Jadi ini tugas kelompok. Kalian bisa bagi-bagi. Contoh beli alat tulis mendadak. Nah, beli alat tulis mendadak ini bukan sesuatu yang harus kalian sendiri lakukan. Kalau kalian berkelompok, kalian bisa minta bantu teman untuk jangan lupa ya bawakan alat tulis atau belikan alat tulis untuk project besok. Atau yang keempat, bahkan kalian bisa kurangi atau hapus kalau tugas ini tidak penting sama sekali atau tidak mendesak sama sekali. Contoh scroll sosmed berlebihan. Ya, ini bisa kalian hapus. Seperti itu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ya, itu apa? Yang pertama, to-do list itu alat bantu teman-teman, bukan beban. Kenapa? Karena dengan to-do list kalian bisa mengukur tugas-tugas apa yang harus kalian kerjakan atau target-target apa yang bisa kalian capai. Nggak menambah stres, malah ini mempermudah kalian. Yang kedua, pembuatan to-do list itu nggak bisa ngasal, harus spesifik supaya kalian tahu apa yang bisa dikerjakan dahulu atau apa yang harus dikerjakan dengan deadline yang mepet seperti itu. Atau yang ketiga, fokus pada prioritas ya. Seperti yang kakak bilang tadi, ada yang urgent, ada yang bisa dijadwalkan, ada yang bisa didelegasikan kepada teman, atau bahkan ada yang bisa dihapus terlebih dahulu karena nggak terlalu penting dengan tugas yang urgent. Dan yang kelima, yang keempat, itu konsistensi. Jadi, kalau kalian sudah membuat to-do list, jangan cuma mut-mutan doang, tapi harus konsisten. Karena dengan konsisten, kalian jadi bisa terbiasa. Produktivitas dibangun melalui kebiasaan kecil setiap hari. Ya, kalau kalian terbiasa, ya kalian sudah nggak perlu bingung lagi cara menulis to-do list itu gimana. Dan pastinya tugas-tugas kalian bisa cepat selesai dengan tepat waktu, tanpa kalian harus kejar-kejar deadline lagi. Jadi itu kesimpulan dari aku, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan eh, learning pada hari ini. Semoga harapannya pembelajaran tentang to-do list ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama kalian masih siswa-siswa SMA yang pastinya tugasnya banyak ya. Jangan lupa untuk selalu semangat dan coba untuk membuat to-do list. Terima kasih teman-teman.